Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Wardani, nomor absen 25 dari kelas 12 Keperawatan C. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang demam berdarah dengue kepada pasien yang terkena demam berdarah. Selamat menyaksikan. Selamat sore. Perkenalkan, saya asisten perawat Salsabila Wardani. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Biar Mbak Niar ya Mbak. Baik Mbak, jadi kedatangan saya ke sini yaitu untuk menjelaskan atau memberi edukasi tentang penyakit demam berdarah. Kalau begitu saya mulai ya Mbak. ya Yang pertama, apa sih DBD itu? Jadi DBD atau demam berdarah dengue itu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk. Jadi si nyamuk ini merupakan perantara dari satu orang yang terinfeksi ke orang yang lain. Nyamuknya yaitu bisa ada dua nyamuk, yang pertama Aedes aegypti dan yang kedua Aedes albopictus. Selanjutnya, penyebab dan faktor resiko demam berdarah. Kedua nyamuk penyebab demam berdarah ini biasanya menginfeksi seseorang di pagi sampai sore hari menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Jadi nyamuk ini menggigit orang yang sudah terinfeksi lalu disebarkan ke orang lain yang belum terinfeksi sehingga orang tersebut terinfeksi. Jadi si nyamuk ini merupakan perantara, jadi membawa virus dengue tersebut. Demam berdarah ini bisa dipicu oleh faktor resiko tertentu. Contohnya, pernah terinfeksi virus dengue sebelumnya. Mbaknya sebelumnya sudah terinfeksi virus dengue, Mbak? belum. Jadi ini pertama kalinya ya, Mbak ya. Ya. Yang kedua, tinggal atau bepergian ke daerah tropis. Dan yang ketiga, bayi, anak-anak, lansia, dan orang yang dengan imunitas rendah. Selanjutnya, gejala dari demam berdarah. Gejala ini akan muncul atau masa kritisnya ini muncul pada hari keempat sampai 7 setelah digigit oleh nyamuk tersebut dan dapat berlangsung selama 10 hari. Gejala biasanya menyerupai penyakit flu dan bisa saja berkembang menjadi semakin parah jika telah ditangani. Beberapa gejala demam yaitu yang pertama, demam berdarah. Yang pertama, demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri kepala berat. Nyeri ini ditimbulkan karena suhu tubuh yang tinggi sehingga membuat kepala menjadi terasa berat gitu ya Mbak. Selanjutnya, nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Nyeri ini dikarenakan suhu tubuh kita yang tinggi dan sesuai dengan tadi di tempat yang tropis itu tempat yang dingin ya Mbak. Jadi di tulang terasa nyeri-nyeri gitu. Setelah itu nyeri di belakang mata, biasanya ditandai mata-mata kita akan memerah. Selanjutnya, nafsu makan menurun. Karena nafsu makan kita menurun, jadi bisa menyebabkan mual dan muntah karena tidak ada asupan gizi untuk tubuh kita. Selanjutnya, pembengkakan kelenjar getah bening. Jadi pembengkakan kelenjar getah bening ini bisa dilihat dari belakang telinga kita. Jika mengalami
pembengkakan kelenjar getah bening, maka di belakang telinga akan terdapat benjolan. Setelah itu ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam, jadi akan timbul bintik-bintik mbak, biasanya di siku dalam. Lalu kerusakan pada pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Yang terakhir, kita akan mengalami pendarahan di hidung, gusi, atau di bawah kulit. Selanjutnya, pengobatan dari demam berdarah dengue. Hingga kini belum ada pengobatan yang spesifik untuk mengatasi demam berdarah. Jadi untuk mengobati ini hanya dapat mengurangi gejala-gejala yang ada seperti dehidrasi, diatasi dengan memperbanyak asupan cairan atau elektrolit. Yang kedua, mencukupi waktu istirahat kita. Jadi sesuai dengan usia mbak, remaja, dalam sehari kita membutuhkan waktu istirahat yaitu paling tidak 7 jam. Yang ketiga, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter. Yang keempat, menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi pendarahan. Lalu memantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Selanjutnya, pencegahan dari demam berdarah. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi atau penyebaran nyamuknya juga ya mbak. Yang pertama, melakukan 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup. Jadi menguras bak mandi, lalu mengubur sampah, dan menutup penyimpanan air atau bak mandi supaya tidak dijadikan sarang nyamuk. Lalu memasang kelambu di tempat-tempat yang sering digunakan seperti di kamar, itu supaya tidak digigit nyamuk saat malam hari. Melakukan daur ulang sampah untuk mengurangi sampah-sampah dan mencegah perkembangbiakan nyamuk. Menggunakan lotion anti nyamuk, menaruh bubuk untuk membunuh bintik-bintik di bak yang sulit dikuras. Baik mbak, saya sudah selesai menjelaskan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan mbak? Itu tadi cara mencegahnya. Baik, untuk cara pencegahannya saya ulangi lagi ya mbak. Yang pertama, melakukan 3M, yaitu mengubur sampah. Jadi itu sampahnya dikubur gitu ya, kalau dikubur, ada sampah ya ditimbun mbak dengan tanah supaya tidak dijadikan sarang nyamuk. Yang kedua, menguras, jadi menguras bak mandi. Itu setiap berapa kali, seminggu atau sebulan gitu? Minimal 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali ya. Selanjutnya menutup, jadi menutup tempat persediaan air seperti di bak. Oh, seperti kalau semisal kita punya sumur gitu, ditutup gitu ya, supaya tidak dijadikan sarang nyamuk, tempat untuk berkembang biaknya nyamuk. Ada yang mau ditanyakan lagi mbak? Belum. Baik, kalau begitu saya bertanya sedikit ya mbak. Ya. Baik, kalau begitu saya bertanya ya mbak, untuk mengukur pemahaman mbak setelah saya jelaskan tadi. Apa sih yang disebut dengan DBD tadi? DBD adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh dengue atau virus Aedes aegypti. Selanjutnya saya tanya lagi ya mbak, untuk pengobatannya tadi untuk yang mana mbak? Dari penjelasan mbaknya tadi, untuk pengobatannya belum diketahui.
pengobatannya belum diketahui ya Mbak. Ya. Jadi hanya bisa mengurangi gejala-gejala yang ada seperti dehidrasi, lalu mengurangi nyeri. Untuk mengurangi nyeri tadi jangan mengkonsumsi obat pereda nyeri karena itu dapat menyebabkan komplikasi pendarahan. Jadi sebaiknya mengkonsumsi obat penurun panas itu saja sesuai dengan anjuran dokter. Gitu ya Mbak. Kalau begitu saya izin pamit ke ruang jaga. Jika ingin ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya ya Mbak. Selamat siang. Baik, sekarang saya akan melakukan tindakan 3M. Yang pertama yaitu mengubur. Yang kedua, melakukan tindakan menguras, yaitu menguras genangan air. Yang ketiga, yaitu menutup genangan air. Baik, itu tadi merupakan tindakan 3M, yaitu mengubur, menguras, dan menutup. Sekian video dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.